salat berjamaah. Isi dan sempurnakan shaf yang terdepan terlebih dahulu, jangan biarkan ada celah yang kosong. Bagi orang tua yang bawa anaknya, harap untuk mengkondisikan anaknya agar tidak mengganggu kekhusyuan salat kita berjamaah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن
صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم
إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Adha atau Idul Kurban ini merupakan hari penuh berkah dan bersejarah bagi umat Islam di penjuru dunia, karena merupakan hari kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan dalam berketuhanan, sekaligus model ideal pemimpin umat manusia yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melewati berbagai ujian dalam bentuk perintah dan larangan. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak-anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Menurut sebagian ulama, beberapa kalimat di dalam ayat ini berhubungan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ritual haji dan pensucian diri. Kebersihan di sini berarti kebersihan lahiriah. Secara implisit, kebersihan adalah cermin dari kebersihan jiwa dan pikiran dari seseorang pemimpin. Secara umum, kebersihan dan kesucian berakar pada akidah yang bersih dan lurus. Kebersihan adalah syarat pertama bagi seorang pemimpin, juga kematangan akal dan pikiran. Nabi Ibrahim alaihissalam telah teruji dalam perjalanannya mencari Tuhan serta caranya berwacana dan berargumentasi. Keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keimanan yang bulat dan utuh, yaitu akidah yang lurus lagi bersih. Semuanya dicapai dengan mata, telinga, akal sehat dan hati yang jujur. Puncak keimanan telah terbukti dalam bentuk penyerahan diri secara menyeluruh serta kepatuhannya terhadap perintah dan larangan Allah, Tuhan semesta alam. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Allahu akbar kabira. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam teruji saat dilemparkan ke dalam api yang berkorbar, saat harus meninggalkan anak dan istrinya di tengah lembah yang sepi dan tandus tanpa dukungan logistik yang memadai. Puncak tertinggi ujian kesabarannya saat diperintah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Semua kesabaran tersebut dengan dukungan solid dari keluarganya. Belajar dari ujian kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, jelas bahwa kebersihan adalah prasyarat bagi seorang pemimpin. Selanjutnya, kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional adalah syarat penting bagi pemimpin umat. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang pemimpin yang memiliki visi masa depan, tercermin dalam lantunan doa dan harapan tentang negeri Mekah dan Ka'bah yang dibangunnya bersama Ismail, tentang kiprah anak keturunannya di masa depan. Semua itu dalam bingkai dakwah dan kepemimpinan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, bukan karena nafsu melenggangkan kekuasaan, apalagi politik tirani. Harapannya saat Allah mengangkatnya sebagai khalifah seluruh manusia, maka keturunannya akan terlahir pula pemimpin umat. Tipologi pemimpin seperti kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam kita butuhkan hadir di tengah kita dalam kondisi saat ini, tapi bukan rindu terhadap pemimpin sekarang atau masa lalu yang kepemimpinannya masih kontroversial. Antara ucapan, tindakan selalu berbeda. Visi yang suram, tidak seperti apa yang dijanjikan, dan jangan sampai rakyat berpikir dan meluas istilah enaknya hidup di zaman kepemimpinannya, masa di mana rakyat bisa merasakan murahnya hidup di negeri ini. Fenomena ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan enaknya zamanku, padahal fenomena seperti demikian merupakan kemunduran pola berpikir demokrasi dalam menatap masa depan yang lebih baik. Pola pikir yang terbentuk atas dasar kepuasan ataupun buayan dalam kemegahan pembangunan duniawi melupakan pembangunan spiritual rakyat.
Mari dalam menghadapi bulan dan tahun politik, salurkan logika politik kita agar 5 tahun ke depan apa yang menjadi dambaan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud dengan memilih secara cerdas yang teruji secara intelektual, spiritual dan emosional. Allahu Akbar kabira. Keteguhan hati dan kepasrahan yang tinggi bagi Ismail tatkala merespon mimpi ayahnya Ibrahim yang ingin mengorbankan dirinya sebagai wujud perintah Allah. Ismail menunjukkan kesolehannya menerima perintah Allah yang sangat berat disebabkan karena keberhasilan kedua orang tuanya menanamkan ketauhidan dalam jiwanya dengan mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Jawaban yang dilontarkan oleh Ismail ini menggambarkan keberhasilan sebuah proses pendidikan, yaitu pendidikan tauhid dalam keluarga beliau. Nabi Ibrahim memberikan contoh peragaan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya dalam segala hal. Peragaan ini yang selalu ditangkap dan dihayati oleh putranya Ismail sehingga terpatri dalam jiwanya. Sekarang mari kita tanyakan diri kita, sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita? Sudahkah kita menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mendoakan mereka setiap sholat agar menjadi anak-anak yang soleh? Sudahkah kita menyelamatkan mereka dari lingkungan yang rusak? Penanaman nilai akidah spiritual Nabi Ibrahim kepada anaknya dapat dilihat dari firman Allah, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ila wahidah wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Kehidupan kita sekarang ini sungguh sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Peristiwa penganiayaan seorang anak yang dilakukan oleh anak seorang pejabat, petinggi kepolisian, berujung menjadi peristiwa hukum, di mana kita lihat kegagalan orang tua yang membawa anaknya hidup dengan gaya hedonisme. Kasus Amora menimpa generasi muda sekarang yang sangat memprihatinkan. Kenyataan ini membuktikan bahwa pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak dan mengejar prestasi akademik semata sungguh tidak memadai. Kurikulum merdeka belajar yang sekarang terus didengungkan perlu dikritisi kembali. Yang perlu dilakukan sekarang, anak-anak membutuhkan pendidikan karakter dan pembinaan spiritual keagamaan. Kita sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan berkarakter, berakhlak mulia. Oleh sebab itu kami tawarkan kepada para jamaah sholat id pada hari ini, mari kita targetkan kepada anak kita target spiritual dari sekarang. Dan bagi sekolah negeri maupun swasta, dari SD hingga perguruan tinggi, bisa menargetkan peserta didiknya dari tiap jenjang. Ketika ia lulus SD, target spiritual apa yang ia kuasai? Misalnya ia mampu untuk sholat secara khusyuk, minimal tahu bacaan sholat, atau hafal Al-Quran beberapa juz. Ketika lulus SMP, target apa yang ia kuasai? Misalnya punya kesadaran sholat berjamaah di masjid. Begitu pula saat di SMA atau yang lebih tinggi lagi di perguruan tinggi. Setelah lulus, apa konsep spiritual yang mampu ia terapkan? Paling tidak keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran, keadilan sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, mampu berdakwah untuk dirinya, lebih-lebih lagi untuk orang lain. Target-target inilah yang harus disusun dan dipahami orang tua. Setidaknya target spiritual ini diharapkan mengurangi dekadensi moral generasi muda yang akan datang. Allahu Akbar kabira. Berawal dari kebersamaan dalam keluarga Ibrahim di Palestina, berlanjut hijrah ke Madinah, sa'i antara Safa dan Marwah, sumur Zam-Zam, penyembelihan hewan kurban di hari nahar,
hingga pembangunan Ka'bah menjadi saksi sejarah bagi Ibunda Hajar, uswatun hasanah sepanjang masa bagi kaum ibu yang mendambakan generasi emas. Memori perjuangan ini akan menjadi ingatan sepanjang prosesi ibadah haji dan umrah melalui tawaf dan sa'i yang tidak kenal henti. 5 hal yang mengantarkan Ibunda Hajar patut menjadi teladan dalam mendidik generasi emas, bagian dari keluarga Ibrahim, keluarga pilihan Allah, sebagaimana firman Allah, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Pertama, belajar tentang keimanan kepada Allah Ta'ala. Imam membimbing cara berfikir, berkata, bertindak dan mendidik anak. Keimanan telah menyatu dengan jiwa yang bersih, terlihat pada dialog bersama suaminya. Atas perintah Allah, Ibrahim alaihissalam meninggalkan diri dan anaknya di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa. Rasa kemanusiaan mendorong Ibunda Hajar bertanya, wahai Ibrahim, di mana engkau meninggalkan kami? Ketika berkali-kali tidak mendapat jawaban, jiwa yang dipenuhi keimanan dan zat yang maha menentukan mudah mengerti. Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkanku. Kedua, perempuan cerdas. Sosok ibu yang senang belajar dan mengajar, mengasah kemampuan berpikir dan membekali putranya Ismail menjadi anak yang layak terpilih sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Hajar, perempuan pertama mengajar anak-anak kecil kabilah Jurhum hingga menghafal suhuf-suhuf Ibrahim, mengajari menulis dengan pena di Mekah. Tanah yang semula tidak berpenghuni menjadi bumi yang dicintai dan diminati orang-orang beriman sepanjang masa. Ketiga, berpikir positif, mengantarkan menjadi ibu yang inspiratif, kreatif dan produktif. Dengan kemampuan yang tinggi, penuh semangat, terus berusaha mencari mata air, sumber penghidupan bagi diri dan anaknya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqam fafaqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ia berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, menjadi bukti perjuangan ibu yang sesungguhnya tidak tertumpu pada ketidakberdayaan, kesepian, keterlantaran dan kelemahan. Tampak kesabaran sebagai puncak kebaikan, akar keutamaan dan sumber mulia. Setiap kali sa'i, pandangan umat Islam dibawa menelusuri sebak terjang perjuangan Ibunda Hajar. Di tengah upaya Ibunda Hajar yang tidak kenal henti menemukan air Zam-Zam yang mengalir menjadi sumber mata air yang tidak pernah kering, bermanfaat hingga ke seluruh dunia. Keempat, akhlak Ismail mencerminkan sosok ibunda yang berjiwa bersih, penyayang dan penyabar. Saat Ismail menjalankan perintah Allah dengan senang dan tenang, mulai dari mimpi Ibrahim menyembelihnya hingga membangun Ka'bah, merupakan hasil perjuangan Ibunda Hajar dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan kuat yang benar pada putranya, sehingga muncul sosok yang anak yang taat kepada penciptanya, berbakti kepada orang tua, berharkat dan bermartabat, bermanfaat dan patuh menjadi teladan bagi anak. Allahu Akbar kabira. Yang kelima, memperistri Hajar dan kelahiran Ismail, bagian dari pengabulan doa Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin, Tuhanku anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, Ismail. Kaum ibu masa kini tidak menatap wajah Ibunda Hajar, namun ikatan keimanan yang telah menyatukan para ibu masa kini dengannya. Dengan iman memancar kesabaran, keteguhan, kekuatan, kecerdasan dan keberkahan. Mensyukuri hadirnya sosok ibu yang sukses dalam mendidik anak, ibu yang dikenal sebagai pendiri satu umat, ibu orang-orang Arab, ibu umat terbaik bagi manusia, ibu bagi negeri yang diberkahi Allah Ta'ala.
ia istri Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu Nabi Ismail alaihissalam patut menjadi bahan perbincangan zaman dan dunia, mengakui kedudukan perjuangannya dalam mendidik generasi emas. Di akhir khutbah kita berdoa dan berharap negeri ini nantinya di tahun 2024 dipimpin oleh pemimpin berjiwa tauhid, melahirkan negeri yang rakyatnya beriman sehingga melahirkan generasi-generasi emas, generasi bertauhid dalam asuhan sosok ibu yang mengedepankan moral, membimbing putra-putrinya di bawah panji-panji tauhid. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrat a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqa wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliya amrina lihudaka waj'al amaluhu fi ridhaka warzuqul bitanata salihatan nasiyah ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaita waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana man ala zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.